Halo teman-teman, kembali lagi bersama MovieX. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Pacific Rim. Film bergenre fiksi ilmiah ini menceritakan tentang upaya manusia mempertahankan bumi. Mengambil setting di masa depan, bumi mendapatkan ancaman baru yang berasal dari alien berwujud monster raksasa yang diidentifikasi sebagai kaiju. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tak lupa saya mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Jadi langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan gambaran masa lalu di mana monster kaiju untuk pertama kalinya muncul ke bumi dan menyerang kota San Francisco. Akibat serangan kaiju selama 6 hari, 3 kota hancur dan puluhan ribu nyawa melayang. Serangan kaiju pun tak sampai di situ. Beberapa negara lain juga mengalami kehancuran akibat kaiju. Oleh karena itu, seluruh dunia bersatu mengesampingkan persaingan dan menciptakan senjata yang lebih canggih, yaitu berupa robot raksasa yang diberi nama program Jaeger. Awalnya, program ini hanya dikendalikan oleh pilot tunggal. Tetapi, karena beban syaraf terlalu berat untuk satu pilot, maka diganti dengan sistem 2 pilot. Kini, tahun 2020, tahun di mana para kaiju semakin sering menyerang bumi. Di cuplikan ini, Yancy dan Relic dibangunkan sebuah alarm karena monster kaiju level 3, yaitu kaiju paling besar, akan keluar dari portal antar dimensi yang terletak di laut dalam Samudra Pasifik. Karena mengancam kehidupan manusia di bumi, mereka ditugaskan untuk melawan kaiju. Agar bisa mengendalikan robot Jaeger, mereka diharuskan menyatukan pikiran mereka berdua menjadi satu. Perlahan, robot Jaeger menghampiri sasaran mereka yang berada di tengah laut. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua mencoba untuk melawan monster kaiju. Sejenak, kaiju itu berhasil dikalahkan. Tiba-tiba, dari dalam air, kaiju itu melompat dan menyerang mereka. Kali ini, yang menyerang mereka kaiju yang berbeda. Karena serangan itu, lengan kiri mereka hancur. Dan Yancy, adik sekaligus partner Relic selama 5 tahun pun tewas, terlempar ke udara. Dengan sisa tenaga yang ada, Relic melawan monster itu, dan pada akhirnya ia berhasil mengalahkan kaiju terbesar yang pernah mereka lawan, yaitu kaiju level 3. 5 tahun kemudian, Kapten Marshall dan beberapa petinggi negara merapatkan peristiwa ini. Kapten Marshall dianggap gagal untuk memimpin program ini. Dan program yang ia pimpin, yaitu program robot Jaeger, terancam dibubarkan dan diganti dengan program tembok pesisir yang menurut para petinggi program ini menjanjikan. Kini, Shin berpindah ke sebuah proyek yang bernama Tembok Kehidupan. Tujuan mereka membuat tembok itu untuk menahan para kaiju agar tak menyerang kota mereka. Dalam sebuah berita, ironisnya mereka menyiarkan seekor kaiju level 4 yang menerobos tembok kehidupan dengan mudahnya. Padahal, oleh para petinggi, tembok itu dikadang-kadang tak bisa ditembus oleh kaiju sebesar apapun. Untung saja, kaiju itu bisa dikalahkan oleh robot Jaeger sebelum menghancurkan kota mereka. Tak lama, Kapten Marshall mengunjungi tempat kerja Relic dan meminta waktunya sebentar untuk berbicara sesuatu yang sangat penting. Kapten Marshall memohon agar Relic bersedia lagi untuk menjadi pilot robot Jaeger. Awalnya, ia menolak karena masih trauma. Tetapi karena monster kaiju semakin mengancam kehidupan manusia, ia pun bersedia. Sesampainya di markas Jaeger, ia dikenalkan dengan seorang wanita yang bernama Mako. Dan kedepannya, Mako menjadi partner Relic untuk menjalankan Jaeger. Sejenak, Relic dikenalkan dengan Dr. Gottlieb dan Dr. Herman yang bekerja sebagai tim riset kaiju yang dibentuk oleh Kapten Marshall. Satu persatu, Kapten Marshall memperkenalkan robot Jaeger. Yang pertama yaitu Jaeger Typhon, yang dipiloti Weng Tang bersaudara. Yang kedua, Jaeger Tang, yang dipiloti Sasha and Alexis. Yang ketiga, Jaeger Strike, yang dipiloti Herc dan putranya yang bernama Chucks. Dalam misi ini, mereka ditugaskan untuk menghancurkan lubang kaiju dengan menggunakan bom termonuklir yang diledakkan setara 1,2 juta ton TNT. Di ruangan yang berbeda, Dr. Gottlieb menjelaskan bahwa dirinya bisa masuk ke dalam otak kaiju dengan menggunakan teknologi Jaeger. Dengan begitu, ia bisa mengetahui letak sarang kaiju. Tetapi,
Kapten Marshall tak setuju dengan ide Dr. Gottlieb karena sangat membahayakan. Dan yang terakhir, Mako memperkenalkan Jaeger Gypsy, yaitu Jaeger satu-satunya yang memiliki 2 inti reaktor nuklir. Jaeger inilah yang akan mereka gunakan untuk melawan Kaiju. Keesokan harinya, Mako memohon kepada Kapten Marshall agar ia dibolehkan mengendalikan Jaeger Gypsy. Mako ingin membalaskan dendamnya karena para Kaiju telah membunuh keluarganya. Dan tak diduga setelah beberapa kali menolak keinginan Mako, Kapten Marshall pun mengizinkan. Dr. Herman melaporkan kepada Kapten Marshall bahwa Gottlieb berhasil menyatukan pikirannya dengan Kaiju. Ia pun menceritakan kepada Kapten Marshall bahwa Kaiju itu dibuat oleh alien dengan cara di-cloning. Tujuan mereka datang ke sini untuk merebut bumi, sebab keadaan bumi cocok untuk mereka jadikan tempat tinggal. Karena temuan mereka sangat penting, Kapten Marshall pun mengizinkan tim risetnya untuk melanjutkan temuannya. Saat mereka bersiap untuk melawan Kaiju, tiba-tiba ingatan Mako terjebak akan masa lalunya. Hal ini membuat kepanikan mereka semua. Tanpa sadar, Mako mengaktifkan senjata yang mengancam nyawa para kru. Karena hal itu, penyatuan pikiran dan saraf antara Mako dan Relic pun gagal. Kini, Shin berpindah di negara Hong Kong. Tujuan Gottlieb ke sana untuk membeli otak Kaiju di sebuah toko ilegal. Pria itu bernama Hannibal Chow. Ia pemilik toko ilegal yang menjual potongan-potongan Kaiju. Di markas, Raleigh memohon agar kesalahan yang dilakukan oleh Mako dimaafkan. Tetapi, Kapten Marshall menolaknya. Dari sini kita ketahui alasan mengapa Kapten Marshall tidak begitu setuju Mako menjadi pilot Jaeger. Ternyata, Mako adalah anak tiri Kapten Marshall yang ia selamatkan pada saat Mako masih kecil. Tiba-tiba, di ruang kontrol, alarm berbunyi. Ternyata, 2 Kaiju level 4 akan keluar ke bumi dari lubang antar dimensi. Dengan segera, markas mengirimkan para Jaeger untuk melawan para Kaiju. Dengan sekuat tenaga, Jaeger Typhoon berusaha melawan Kaiju itu. Malangnya, mereka pun kalah. Pada saat Jaeger Tang melawan Kaiju tersebut, tiba-tiba dari belakang mereka diserang Kaiju yang berbeda. Jaeger Strike pun mencoba menolongnya, tetapi gagal. Jaeger yang tersisa hanya Jaeger Strike. Karena Kaiju mengeluarkan kekuatan elektromagnetik, semua listrik pun mati, termasuk Jaeger Strike. Kini posisi mereka terdesak, hanya Jaeger Gypsy yang bisa mereka gunakan, karena satu-satunya Jaeger yang bertenagakan nuklir. Kapten Marshall pun mengizinkan Relic dan Mako untuk mengendalikannya. Dengan sekuat tenaga, Jaeger Gypsy mencoba melawan Kaiju itu yang sudah membunuh 2 temannya. Dengan beberapa pukulan dan meriam plasma, akhirnya satu di antara 2 Kaiju itu berhasil mereka kalahkan. Kini, Kaiju yang harus mereka kalahkan tinggal 1 lagi. Dengan membawa bangkai kapal tanker, Jaeger Gypsy menggunakan kapal itu sebagai senjata. Karena tak bisa melawan, Kaiju itu pun membawa terbang Jaeger Gypsy. Untungnya mereka bisa melawan dan jatuh dari ketinggian dengan keadaan selamat. Dan Kaiju itu pun berhasil dikalahkan. Keberhasilan mereka mengalahkan 2 Kaiju mendapat tepuk tangan dari para rekannya. Pada saat Kapten Marshall mengobrol dengan Raleigh, tiba-tiba Cole memberitahukan bahwa terdapat Kaiju level 4 yang melayang di atas lubang antar dimensi. Sepertinya, tujuan Kaiju kali ini tidak menyerang bumi, tetapi sekedar melayang di atas lubang antar dimensi. Karena tangan Hurt patah, Kapten Marshall pun menggantikan posisinya untuk mengendalikan Jaeger Strike. Di Hong Kong, akhirnya Dr. Gottlieb dan Dr. Herman berhasil mendapatkan otak Kaiju. Karena waktu yang semakin mepet, mereka segera menyatukan pikirannya. Perlahan, di dalam laut, Jaeger Strike dan Jaeger Gypsy menghampiri lubang antar dimensi. Misi mereka kali ini menghancurkan lubang antar dimensi menggunakan bom nuklir agar Kaiju itu tak bisa muncul lagi ke bumi. Pada saat mereka akan mendekati lubang itu, tiba-tiba Cole memberitahu bahwa sebentar lagi Kaiju level 5 akan keluar dari lubang itu.
Dengan sekuat tenaga, para Jaeger melawan 3 kaiju itu. Karena kondisi Jaeger mereka cukup parah dan para kaiju itu mengeroyok mereka, Kapten Marshall pun memutuskan untuk meledakkan Jaegernya agar Jaeger Gypsy bisa masuk ke pusat sarang mereka. Karena Mako pingsan kehabisan oksigen, Rally pun menyelamatkannya terlebih dahulu. Kini, Jaeger Gypsy tepat berada di pusat sarang mereka. Dengan segera, Rally masuk ke dalam kapsul evakuasi sebelum bom nuklir itu meledak. Dan misi mereka pun berhasil. Untungnya, mereka berdua berhasil selamat. Film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton film ini nggak akhir. Untuk kalian yang mau request film, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.